Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, mahasiswa ahli kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Sebelumnya, teman-teman semua apakah sudah tahu apa itu sadari? Baik, sadari atau pemeriksaan payudara sendiri adalah salah satu cara deteksi dini untuk memeriksa adanya gangguan pada payudara dengan cara menekan-nekan secara halus payudara untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya, manfaat dari sadari. Manfaat dari sadari adalah untuk mendeteksi sedini mungkin kelainan pada payudara, karena kanker payudara pada dasarnya dapat diketahui secara dini pada wanita usia subur. Selanjutnya adalah tujuan dari sadari. Tujuan dari sadari adalah untuk mengetahui kelainan-kelainan pada payudara sedini mungkin, dengan harapan kelainan-kelainan tersebut tidak terdeteksi pada stadium lanjut yang membutuhkan pengobatan yang rumit dan biaya yang mahal. Selanjutnya adalah waktu melakukan pemeriksaan sadari. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sadari? Nah, sadari dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari ke-7 sampai 10 menstruasi. Dihitung dari hari pertama menstruasi. Mengapa pada hari ke-7 sampai ke-10 menstruasi? Dikarenakan pada hari tersebut pengaruh hormon progesteron dan estrogen sangat rendah, sehingga diharapkan pada hari tersebut payudara tidak dalam keadaan bengkak ataupun nyeri tekan. Nah, untuk wanita menopause itu bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tanggal yang sama. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pemeriksaan sadari. Sebelum kita melakukan sadari, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu, yaitu cermin. Selanjutnya, kita buka pakaian bagian atas. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita berdiri di depan cermin, kedua tangan kita letakkan di samping, kemudian kita amati apakah kedua bentuk payudara kita simetris atau tidak, kemudian apakah puting payudara menonjol ke depan atau masuk ke dalam, kemudian apakah di bagian puting susu lecet atau tidak, dan juga di bagian payudara apakah ada penebalan kulit seperti kulit jeruk nipis. Selanjutnya adalah langkah kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala seperti ini. Kemudian kita amati apakah ada kelainan pada payudara ataupun puting. Setelah itu untuk langkah yang ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Kemudian condongkan ke belakang. Kita amati apakah ada kelainan pada payudara ataupun puting. Kelainan-kelainannya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita melakukan pemeriksaan sadari menggunakan 2 langkah. Yang pertama secara vertical strip, yang kedua secara sirkuler. Nah, untuk yang vertical strip yaitu apabila kita ingin melakukan pemeriksaan sebelah kiri, kita angkat tangan kiri, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan tangan kanan, menggunakan 3 jari. Seperti ini, kita angkat tangan kiri kita, kemudian kita lakukan secara vertical strip. Dimulai dari bawah ketiak, kemudian turun, naik, turun, secara zigzag, naik, turun, sampai ke pertengahan kedua payudara. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu, untuk cara yang kedua yaitu secara sirkuler. Kita lakukan secara sirkuler searah dengan jarum jam.
dari luar menuju ke arah puting. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Sudah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada payudara sebelah kanan. Nah, untuk payudara sebelah kanan sama kita angkat tangan sebelah kanan, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan tangan sebelah kiri. Yang pertama adalah secara vertikal strip. Kita raba dari bawah ketiak ke bawah, turun, naik, sampai ke pertengahan kedua payudara. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian yang kedua secara sirkuler. Kita raba searah dengan jarum jam. Dari ketiak menuju ke arah puting. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Sudah, setelah itu untuk langkah yang kelima adalah kita menekan pada puting susu. Kita tekan apakah ada keluar cairan atau tidak. Sudah, untuk langkah yang keenam adalah kita melakukan langkah keempat dan langkah kelima tetapi dengan posisi berbaring. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah sadari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan kesehatan sadari bagi remaja putri. Jadi, kanker payudara adalah salah satu kanker yang sering terjadi pada perempuan dan merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker rahim. Nah, salah satu cara deteksi dini kanker payudara adalah dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Remaja putri yang memiliki pengetahuan yang lebih tentang sadari akan cenderung memiliki kesadaran untuk melakukan sadari, sehingga sangat penting pendidikan kesehatan sadari terhadap remaja putri. Dengan harapan remaja putri dapat melakukan pemeriksaan sadari dengan benar dan rutin. Nah, apabila teman-teman semua sudah melakukan sadari dan didapatkan kelainan-kelainan pada payudara, teman-teman semua tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa melakukan sadari pada bulan selanjutnya atau bisa datang ke tenaga kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.